Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau katakan, beliau himbau, silakan kita untuk mengisi hari Asyura ini pertama dengan puasa, karena memang hadis tentang puasa Asyura. Assalamualaikum sahabat muslim, fenomena 10 Muharram ini luar biasa. Dari apa yang kalian lihat, begitu banyak pendukung Ba'alawi Sadar ini semua, karena aktifnya ceramah-ceramah keturunan Wali Songo ke seluruh penjuru Indonesia, membuat pengikut imam besar Habib Rizik 95% meninggalkan klan cucu Nabi palsu ini. Kalian akan melihat semua jalan cerita, komentar kami, dan menilai sendiri. Ini sudah masuk di NU, saudara. Ada orang-orang menempel ingin mengganti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi menjadi tasawuf masrab kuburiyah. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Atau kiai, yang dimana kiai ini jauh sebelum gaduh nasab, sebelum adanya tesis Kiai Imad, kiai ini, beliau telah memberikan fakta, data, dan mengungkapkan kepada media atau kepada jemaah bahwa kaum Ba'alawi adalah biang kerok, keonaran, kerusuhan, penindasan, penjajahan, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Atau kiai, yang dimana kiai ini jauh sebelum gaduh nasab, sebelum adanya tesis Kiai Imad, kiai ini, beliau telah memberikan fakta, data, dan mengungkapkan kepada media atau kepada jemaah bahwa kaum Ba'alawi adalah biang kerok, keonaran, kerusuhan, penindasan, penjajahan, dan lain sebagainya. Mulai zaman kaum Ba'alawi datang, sering terjadi bentrokan dan pertumpahan darah. Contoh sekarang, geger Cilegon bukan geger tanpa alasan. Mereka kaum Banten Cilegon memberontak kepada Belanda dikarenakan fatwa-fatwa Habib Usman bin Yahya. Sangat perih bukan? Kiai Haji Zainuddin MZ memberikan kesaksian bahwa geger Cilegon adalah ulah dari Habib. Para kibin, apa belum sadar juga? Kalau kalian belum sadar, kita lanjut ke berikutnya, biar kalian semakin sakit hati, dan semoga sakit hati kalian bisa mengobati diri kalian untuk bertaubat menjadi kibin Habib.
Nggak selang lama, 32 tahun, datang lagi dari kaum mereka Musa Al-Munawar memperdirikan partai PKI pada tahun 1920. Mereka mampu menguasai sebagian Jawa Timur termasuk Blitar. Alhamdulillah pemerintah kita mampu menumpas pada tahun 1948. Mungkin mereka belum puas, datang dari kaum mereka juga DNID. Tapi hebat, ini luar biasa, mampu mengguncang Indonesia bahkan dunia. Kenapa? Karena banyak jenderal-jenderal kita yang tewas, betul. Ya Allah. Alhamdulillah pemerintah mampu menumpas pada tahun 1965. Nggak selang lama, Fahrul Barakbah, kalau nggak keliru namanya, dari Kalimantan Barat, sama gembong PKI. Apa para habaib ini? Kok, ya Allah, ya Allah, sebegitu bobroknya dibongkar oleh Kiai Zainuddin FZ, di mana beliau sudah sangat jelas-jelas membongkar seperti ini. Tapi apakah akan ada kalangan dari para kabib-kabib, pendukung-pendukung kabib penipu yang akan sadar? Jangan harap teman-teman, jangan harap. Kita sayang kepada mereka, kita ingin mengajak mereka untuk tobat dari menjadi kibin habib, kemana-mana mengawal para kabib-kabib yang mereka akui sebagai cucu nabi, padahal palsu, nasabnya palsu, dikarang-karang, ditulis-tulis sendiri, nipu-nipu sendiri. Tapi apa? Di Indonesia masih doktrinnya laku berat. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, beliau katakan, beliau himbau, silakan kita untuk mengisi hari Asyura ini pertama dengan puasa, karena memang hadis tentang puasa Asyura sahih, bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Jadi betul-betul puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura termasuk puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam tatkala umat Islam masih ada di periode Mekah, saudara. Bagi kalian yang ingin menjalankannya, kami persilahkan, semoga Allah memberi amal yang berlipat ganda. Tapi yang kami komentari, di sini perbedaan dan perbandingan para pengikut Habib. Kalian bisa melihat pengikut Habib di zaman dahulu. Kalian bisa lihat berapa banyak ini yang terlihat di dalam frame kamera, belum yang tidak terlihat. Nah, itulah pengikut Habib Rizik terdahulu. Semua orang pasti tahukan berapa banyak. Bahkan di antara kalian yang menyimak video ini mungkin salah satu orang yang ikut serta aktif meramaikan acara Habib Rizik. Namun sekarang kalian lihat perbedaan yang besar, dan ini pun terlihat dalam frame kamera. Jadi tidak ada dusta tentang hal ini. Pada hari ini, ya ikhwan, ada satu nasihat sangat menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau katakan, beliau himbau, silakan kita untuk mengisi hari Asyura ini pertama dengan puasa, karena memang hadis tentang puasa Asyura sahih, bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Jadi betul-betul puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jumlah pengikut dan pendukung Habib Rizik sekarang. Artinya 95% pribumi sudah meninggalkan cucu Nabi palsu ini. Semua ini terjadi bukan salah Kiai Haji Zainuddin, Kiai Imad, atau siapapun. Kehancuran mereka berawal dari mereka sendiri. Kitab khurafat yang mereka sebarkan mengklaim Indonesia milik Tarim, panitia hari kiamat, dan membatalkan nasab keturunan Wali Songo. Jadi semakin Kiai Imad berceramah seperti ini sampai menyinggung PBNU, maka klan Habib semakin tidak ada harganya lagi di Indonesia. Makam orang-orang kampung, dia dulunya buyutnya wakaf kagak di tempat itu, betul? Kalau orang-orang situ pada wakaf dulunya di makam di situ. Itu pun mereka tidak berani membikin gedung. Nah ini ada pendatang, orang gila, sholat kagak,
mandi kagak, pengen dimuliakan oleh pengikutnya ini semulia-mulianya, mengalahkan orang-orang ahli sholat yang ada di sekitar situ. Nah, ini sudah masuk di NU, saudara. Ada orang-orang menempel ingin mengganti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi menjadi tasawuf mazhab kuburiyah. Ini luar biasa. Sampai ada saya lihat seorang Suriah PBNU, dia kiai kampung, karena ikut mazhab kuburiyah, bapaknya di hall, kuburannya di Jember itu ditaruhin bunga-bunga kembang kayak wetar, mirip-mirip Balawi. Ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Nyembah-nyembah kuburan, menghias-hias kuburan boleh masuk. Kita jaga sebagai orang NU. NU harus tetap jadi Nusantara, betul? NU harus tetap jadi Indonesia, betul? NU harus tetap jadi ajaran dan penerus ajaran dari Wali Songo, betul? Yang tasamuh, toleran, tenggang rasa, mencintai semuanya, menghargai agama apapun, menghargai suku apapun, kepercayaan apapun, tidak boleh. Nahdlatul Ulama sebagai perisai daripada Indonesia ini dari serangan-serangan orang yang ingin menjajah Indonesia, kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dengan hawa nafsunya ingin menguasai Indonesia dengan menguasai Nahdlatul Ulama. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU, Habib Rizik gurune NU. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib yang miliki ini tanah. Sibghah daripada Mbah Hasim, sibghah daripada Wali Songo, sibghah daripada para wali-wali kita sebelumnya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Adi Hasan Asy-Syadili wa ghairihima, harus tetap mensibghah seluruh Nusantara, dijauhkan dari sibghah selain sibghah kebenaran, dari sibghah Dajjal, sibghah Ya'juj Ma'juj, yang berkata benar padahal bohong, yang berkata bohong padahal benar, yang berkata A padahal B, yang antara kata dan perbuatan sama. Itulah Islam Nusantara, Islam Indonesia. Kata Imam Ghazali, innal massa wa taqdila wal masyahid min adatin nasara wal yahud. Ini dalam Ihya, cari dalam Ihya, bahwa memegang nisan, mencium nisan, itu adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang NU yang mencontoh orang-orang Yaman mencium nisan-nisan kuburan. Ada yang ngebela, ini masih ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu pilihan. Kita sudah milik Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali sudah mengatakan innal massa wa taqdira min adatil Yahudi wal Nasara, bahwa memegang dan mencium-cium kuburan adalah adabnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Perbedaan pendapat tentu masih ada, tapi kita sudah memilih Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.
Maka tidak ada dari dulu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita nyusuk di kuburan, menghias-hias. Kalau ngafal bukan ngafal di rumah, ngafal di kuburan. Itu mengganggu ketenangan para mayat-mayat sedang tenang. Begini loh cara menghadapi penguasa yang zalim. Jangan sembarangan dukung-mendukung. Kalau yang zalim nggak boleh didukung. Itu ajaran Sayyidina Husain, saudara. Ada apa kita mendukung orang zalim, saudara? Jangan. Bahkan Husain mengajarkan kita lawan orang yang zalim walaupun dia penguasa. Lawan orang yang zalim walaupun dia punya pasukan begitu banyak. Lawan orang yang zalim walaupun akhirnya kita harus mati bersimbah darah. Takbir. Sallu ala nabi. Jangan bergaul dengan orang zalim, jangan duduk dengan orang zalim, jangan membiarkan orang zalim dengan kezalimannya, saudara. Jangan, ya, kita wajib berdakwah kepada mereka agar mereka menyetop kezalimannya. Tapi kalau mereka terus berbuat zalim, lawan orang-orang zalim sampai mereka berhenti dari kezalimannya, saudara. Takbir. Jadikan semangat Asyura ini sebagai semangat untuk berjuang melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Jangan biarkan kezaliman merajalela di tengah masyarakat kita. Betul? Siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Takbir. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.